Nah, saya mau berbagi Bapak ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu, ini Bapak kan tidak sekolah. Terus yang kedua, kita nggak sekolah. Terus ini, menurut Bapak sudut pandang tentang keris itu bagaimana? Yang pertama. Terus yang kedua kan karena kita tidak tahu bahwa mempunyai kondisi banyak usaha di dalam diri manusia ini. Nah, kalau menurut pandangan saya tentang keris, pandangan sebagai orang yang tidak sekolah, ini kalau nanti salah dalam memandang dimaklumi tingkatan tidak sekolah. Yang pertama, keris itu sendiri memang bagian daripada budaya kita Indonesia, terutama Jawa. Lalu keris Indonesia sendiri itu sudah ditetapkan sebagai warisan Indonesia dan sudah diakui oleh UNESCO. Artinya keris ini sah, tidak bisa diganggu-gugat, adalah milik kita semua. Semua warga negara Indonesia berhak dan harus tahu tentang apa itu keris pusaka, karena jangan sampai budaya ini diambil dari orang luar, sebab kita sendiri yang akan berdiri. Lalu yang berikutnya mengenai keris, ada beberapa orang menyukai keris itu dasarnya macam-macam. Yang pertama, ada orang yang menyukai keris karena pokoknya menunggui. Tidak peduli keris itu namanya apa, dapurnya apa, pamornya apa, yang penting pokoknya seneng. Biasanya yang demikian itu adalah keris-keris pusaka atau pusaka yang sifatnya warisan. Jadi kalau nenek moyang kita punya keris, atau bapak almarhum dulu punya keris, atau simbah punya keris, dititipkanlah ke anak cucunya. Tolong keris ini dirawat, jangan dijual. Banyak generasi penerus itu yang tidak bisa memahami keris, sehingga pokoknya ini dari mbah saya. Kalau ketemu orang-orang yang demikian, ya kita harus maklum. Kalau dia ngomong keris ini dari Majapahit, keris ini dari Mataram, ini keris dari Muku Gangri, keris ini bisa terbang, keris ini bisa jalan sendiri bebas. Tetapi yang jelas dia menyukai keris karena warisan. Jadi yang turun-temurun begini jarang yang bisa memahami keris dengan seksama. Rata-rata ya yang penting pokoknya. Tapi menurut saya tidak ada masalah juga sih, karena bagaimanapun juga keris adalah bagian dari budaya kita yang harus kita pelihara. Itu orang menyukai keris poin pertama karena yo sak-sake pokoknya tadi. Lalu yang nomor dua, ada orang yang menyukai keris itu karena seni budaya dan barang antik. Jadi memang dia menyukai keris bukan asal dari keris itu dari siapa, dari simbahnya atau dari Brawijaya atau dari Mataram, bukan hanya sekedar itu. Tetapi dia cara menilai keris itu dari seni tingkat tinggi. Sehingga cara menilainya baik itu dapur, kemudian pamor, tanduk, eranya mana, besinya bagaimana, looknya bagaimana, sangat diperhitungkan. Untuk memiliki keris itu perhitungannya adalah seni yang tinggi atau lebih condong ke barang antik, lebih detail. Nah, orang-orang seperti ini biasanya ilmu yang dipakai ilmunya namanya arkeologi. Orang arkeologi itu kan nggak peduli barangnya jelek atau bagus, yang penting ada nilai histori. Jadi misalnya ada batu ini dari mana, kemudian tahun berapa. Keris juga sama. Misalnya ada kerisnya jelek, oh ini dari Singosari, kemudian ini eranya ini eranya ini. Artinya ada orang yang suka keris memang karena seni. Itu poin nomor dua. Nah, yang seni demikian itu tidak sembarang keris dia mau. Kalau keris jelek ya dia nggak mau. Tentu harus keris-keris yang berkualitas, yang menurut dia
mempunyai karya seni yang tinggi, nilai histori. Seni bisa diambil dua, yang pertama seni baru, kalau seni baru berarti golongan keris baru atau keris Kamardikan. Kalau nilai seni atau nilai budaya yang kuno berarti ada nilai histori, baik itu tangguh, baik itu gaya besi, kemudian warna besi, sejarah dan lain-lain. Ini poin dua. Jadi yang pertama tadi yaitu orang suka keris karena pokoknya ini boleh baku. Nah, yang nomor dua karena memang dia suka seni. Jadi tak peduli itu milik siapa, kalau memang nilai seninya tinggi, historinya tinggi, lalu dia suka, maka dia bisa memiliki. Itu yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, ada orang yang menyukai keris dari sudut pandang kasial. Jadi tak peduli kerisnya itu bentuknya gimana, yang penting khasiatnya bisa untuk pelet, khasiatnya bisa untuk pengasihan, atau khasiatnya bisa untuk pelarisan. Ada di masyarakat kita yang menyukai keris memang dari nilai mistis. Jadi kalau nggak ada khasiatnya dia nggak mau. Kerisnya jelek atau kerisnya bagus itu harus ada khasiatnya. Kalau tidak ada khasiatnya dia tidak mau. Jadi ada orang yang menyukai karena nilai mistis. Dan memang keris sendiri itu kan pamornya mengandung nilai esoterik. Jadi mengandung makna. Setiap pamor yang dibuat itu mempunyai filosofi tersendiri. Kalau hanya sekedar percaya filosofi ini masing-masing bisa kenal. Tapi ada sebagian masyarakat kita yang percayanya di masalah gaib. Jadi kerisnya harus sakti, makanya muncul ada keris bisa berdiri, ada keris bisa terbang sendiri, ada keris bisa, ada keris jalan-jalan ke mall sendiri. Ya, menurut saya sih itu hak semua orang bebas. Yang penting menurut saya lebih baik masih menyukai keris daripada tidak. Kalaupun dia suka mistis ya itu hak mereka. Itu poin nomor 3. Lalu ada satu lagi, keris, orang suka keris bukan karena sak-sae asal-asalan yang pertama tadi, bukan karena seni, juga bukan karena mistis, tapi karena investasi. Keris itu bagian daripada investasi bernilai tinggi. Jadi tidak hanya masalah nilai esoteri atau mistis atau nilai seni budaya saja, tapi ada nilai investasi. Contoh begini, kalau barang kuno atau keris kuno, misalnya era Mataram, era Pajang atau Majapahit atau era Singosari, itu jumlahnya kan tidak mungkin bertambah, pasti berkurang karena ada yang hilang, ada yang rusak, ada yang punah, ada yang hilang. Sehingga di sini keris-keris kuno itu makin lama bukannya makin bertambah, tapi makin hilang. Semakin berkurang, baik itu karena korosi, karena hilang dan lain sebagainya, maka barangnya semakin langka. Nah, apapun barangnya, kalau langka itu pasti mahal. Air saja kalau langka mahal. Ya, kita itu murah air karena di Tawangmangu banyak air, tempatnya Mas Muji itu air melimpah karena di dekat pegunungan, maka air menjadi murah. Tapi ada daerah-daerah yang air itu mahal. Sama, keris juga sama. Kalau air masih bisa digali, kalau keris cara menggalinya gimana? Kalau yang kuno kan nggak bisa. Jadi semakin lama keris kuno itu akan semakin mahal. Saya kasih gambaran contoh pada tahun 2000-an itu keris dengan nama Dapur Sengkelap itu harganya 250.000, 300.000. Sekarang cari keris harga sengkelap 500.000 di mana? Susah. Lalu keris Nogosasro misalnya, yang asli, benar-benar asli itu tahun 2000-an paling keris Nagasasra itu harga 3 juta, 5 juta kapan? 1.500.000 sampai 5 juta kan. Sekarang cari keris Nagasasra yang kuno, betul-betul ori, bukan buatan ya. Itu mana ada yang harga 5 juta? Susah. Yang buatan saja jarang ada, apalagi yang asli. Kalaupun ada, pasti harganya kan puluhan juta, bahkan bisa sampai miliar. Karena barangnya langka. Tapi keris Nogosasra sendiri di tahun 2000-an harga 3 juta, 2 juta masih banyak. Begitu juga udan mas, pamor-pamor udan mas yang populer itu di tahun 2000-an itu harga 300.000, 500.000 dapat. Tapi sekarang situ cari keris dengan pamor udan mas yang us, cari yang harga 500.000. Susah. Mungkin jangankan cari barangnya saja jarang. Inilah nilai histori dari nilai investasi. Dari nilai investasi. Kalau yang keris kuno,
Pertanyaannya lagi lah, gimana Pak dengan keris yang baru atau yang sering disebut keris kamardikan? Keris kamardikan itu juga bagian dari investasi. Pertanyaannya, harga naiknya disebabkan karena apa? Kan gitu. Kalau Anda tahu, keris kamardikan itu di tahun 2000-an harganya itu satu masih 15.000, 25.000. Mahal-mahalnya itu paling 50.000, 75.000. Sekarang keris kamardikan yang berkualitas menengah ke atas harganya sudah di atas 1 juta. Kenapa harganya bisa naik? Rumusnya begitu. Keris itu kan yang baru itu kan dibuat dari besi. Ya, keris baru dibuat dari besi. Campuran besi baja dan lain-lain termasuk nikel. Harga besi tahun 2000 dengan tahun sekarang itu mahal banget. Mahal tahun ini. Selama harga besi naik, maka harga keris kamardikan juga ikut naik. Oh iya, otomatis. Itu otomatis. Jadi nggak usah khawatir kalau investasi di keris kamardikan untuk apa keris kamardikan Indonesia, nggak usah khawatir. Karena besinya naik, otomatis harga keris kamardikan juga naik, itu pasti. Itu yang pertama. Yang nomor dua, pada waktu sang empu membuat keris di tahun 2000-an misalnya, itu UMK atau UMR berapa? Ya, UMR Solo mungkin masih 280.000, 300.000-an. Sekarang UMK Solo di angka 2 jutaan lebih. Kalau begitu membuat keris di tahun 2000 dengan membuat keris di tahun sekarang kan mahal sekarang. Otomatis harganya juga mahal sekarang. Kalau sekarang harga keris misalnya harga keris kamardikan rata-rata anggaplah 1 juta sampai 5 juta misalnya. Itu sekarang. Maka ketika UMK nanti menjadi 25 juta, keris yang sekarang harganya 5 juta itu bisa jadi 250 juta. Itu otomatis mengikuti. Sehingga kapan keris itu yang kamardikan naik Pak? Dicek aja. Kalau berita gaji UMK naik, maka keris ikut naik. Kemudian harga besi naik, maka keris ikut naik. Tapi yang kamardikan juga investasi, kemudian yang kuno pun juga bisa bagian daripada investasi. Sehingga yaitu sudut pandang bagi Pak E, orang menilai keris atau menyukai keris itu ada 4 hal. Yang pertama saksae karena menjaga warisan tadi. Yang nomor 2 memang karena seni budaya, ya suka karena seninya, karena antiknya, karena nilai histori dan lain-lain. Yang nomor 3 karena kekuatan gaib atau mistis, ya, karena khasiat. Kemudian yang nomor 4 itu karena investasi. Jadi ada 4 hal ini. Nah ini di Indonesia ada semua, komplek. Kemudian yang kelima campuran, kadang kanan, kadang kiri. Itu yang kelima. Itu yang tidak bisa fokus itu. Nah, Saya pernah ketemu juga. Kadang ngomong seni, tapi lain hari ngomongnya mistik. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ya itulah penting mencintai. Ketika saya mempelajari penggemar busana atau keris, yaitu ada 4 hal itu orang yang menyukai karena. Nah, kalau yang keempat kan poinnya termasuk masalah koleksi, kolektor itu. Ulak murah, jual mahal. Ya nggak ada masalah. Saya pikir selama bangsa Indonesia ini masih mengingat sejarah, lalu masih menguri budaya, kemudian masih menghargai sejarah budaya kita, masih menyukai, saya pikir baik-baik saja. Mau atas dasar saat-saat yang monggo, karena kekuatan gaib yang monggo, karena investasi juga monggo, karena seni juga monggo. Yang buruk adalah kalau bangsa sendiri tidak menguri budaya, justru budaya kita direbut oleh bangsa lain, itu masalah. Cukup paham ini? Iya, mungkin banyak. Ini sebenarnya saya terima kasih tentang pengetahuan tentang Tosan Haji dan keris budaya. Jadi sepertinya nanti saya akan investasi juga Pak. Penting bagus itu. Tapi nanti ini videonya saya di media sosial, tidak apa ya? Oh boleh. Ya, sini. Siap. Terima kasih.